penting selalu berbahagia. Jumpa lagi dalam program kesayangan Anda yaitu Doncast. Ada saya di sini, Doni The Kaiser. Dan saya Don Bosco Selamat. Oke, double Don. Dan Bang Don, hari ini kita happy banget. Karena kita bukan cuma berdua kita ini, tapi sebagai bangsa Indonesia, kita kedatangan tamu istimewa. Betul. Yang sudah puluhan tahun, kita terakhir, Paus datang ke Indonesia tahun 1989 ya. 34 tahun kemudian atau 35 tahun kemudian? Ya, kira-kira segitulah. Dan tahun 89 itu Bang Don ngapain? Saya meliput kedatangan Paus Yohanes kedua. Sudah jadi jurnalis ya? Saya masih merah putih celana pendek, Bang. Terlalu jauh kita ya. Iya, saya meliput Paus ketika itu Yohanes Paulus kedua, meliput di Jakarta, di GBK ketika misanya, kemudian ke Maumere, lalu kemudian ke Timur Timur. Timur Timur ya, di Dili ya. Bisa juga kan di sana kan? Bisa. Dan kejadian demo itu, demo di Timur Timur, pada waktu itu kan ada cerita Paus datang ke situ, dia akan cium tanah, itu berarti dia menginginkan Timur Timur itu pisah dari negara sendiri. Dan demo itu ada di depan mata saya. Orang bawa bendera untuk kemerdekaan Timor Leste. Ada di depan mata abang, tapi tidak ada di depan mata penonton televisi. Di televisi juga sudah ada pada waktu itu. Cuman TV-nya terbatas. Beda ya, oke. Saya sebenarnya terlibat Bang, waktu itu. Kenapa? Tapi tidak di lokasi yang abang bilang. Dalam rangka kunjungan Paus, ada beberapa keuskupan di Indonesia menyelenggarakan kegiatan. Dan saya waktu itu masih SD. Bener ini Bang? Di mana itu? Di Makassar. Oh, Makassar. Jadi Uskup Agung Jakarta itu datang ke beberapa keuskupan. Nah, saya terlibat main musik Bang, kolintang. Wah, dalam rangka menyambut kunjungan. Artinya di masa lalu kita sudah terkoneksi Bang. Itu betul. Walaupun beda angkatan, saya tidak mau mengatakan beda usia. Karena di sini usia semua sama. Pengalaman gitu. Pengalaman yang beda, senioritas yang beda. Yang susah. Nah, karena itu susah, kita juga karena tidak dapat kesempatan ketemu langsung sama tamu istimewa kita, Paus Fransiskus, makanya kita hadirkan orang yang bisa ketemu. Bisa ketemu dan bisa memberi makna yang mungkin kita akan dengarkan dan penonton bisa dengar sesuatu yang spesial, sesuatu yang baru, dan seterusnya. Ya, dan tamu kita kali ini bukan kaleng-kaleng, ya, tamu istimewa. Seseorang yang selalu di hati saya. Oh iya, bukan cuma di hati abang. Oh, gitu. Saya dan semua penonton kita. Dia adalah cendekiawan Muslim, Profesor Komarudin Hidayat. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah, makasih. Prof, terima kasih, Prof. Ya. Sudah datang ke sini. Jadi, Prof, oleh-oleh ketemu Paus apa, Prof? Ya, sejak sebelum Paus datang, saya berapa kali bicara di TV dan juga media. Pertama begini, sebagai warga negara dan sebagai seorang Muslim, saya merasa terhormat bahwa kita dikunjungi oleh Paus yang usianya sekarang 87 tahun. Ya. Luar biasa. Yang datang dengan pesawat komersial, bukan jet pribadi. Padahal ada sesuatu maksud apa? Meski bisa ya. Kaya sekali Vatikan itu. Iya. Kemudian juga pakai kendaraan yang sederhana. Kijang Innova. Kijang Innova. Xenix yang banyak Jadi dipakai bagi orang. saya betul-betul representasi menunjukkan karakter Paus yang begitu sederhana, sudah lanjut usia, tapi mau datang ke sini. Maka sekali lagi saya sebagai warga negara dan umat beragama sangat tersentuh, terhormat dan pantas menghargai, memberikan satu welcoming yang hangat. Dan ini juga saya rasakan, saya lihat sendiri bagaimana tokoh-tokoh agama, lintas agama tadi datang di Masjid Istiqlal yang semua itu menampakkan aura kegembiraan, ceria gitu. Iya. Mungkin juga ibarat tadinya itu ibarat cuaca itu kering atau panas karena politik. Jadi situasi kebatinan politik itu terbawa ke situ maksudnya. Enggak, ada hujan turun. Seperti oase ya. Oase, jadi menyejukkan. Iya. Jadi sejuk suasananya itu damai. Kita tidak ngomong soal koalisi, pilkada, pemilu. Itu seakan-akan lupa. Prof Komar ada nakal yang beginian. Suasana itu sebagaimana moto ya Paus ya. Persaudaraan, kedamaian, cinta. Dan itu
muncul dari aura Ya. paus yang otentik, bukan dibuat-buat. Ya, original ya. Tapi Original. kan Prof, dalam jarak dekat dengan paus, kita yang nonton di televisi aja jarak jauh gitu kan, merasakan aura itu. Tapi first impression Prof, ketika menatap sosok seorang paus Fransiskus itu, apa? Ya pertama sebagai seorang yang tua masih mau datang ke sini, itu kan ada satu panggilan, dorongan batin yang kuat sekali. Kalau tidak, mengapa datang ke sini? Ya. Dan yang kedua, dalam konteks Eropa Amerika, Indonesia itu kan Muslim country. Ya. The largest Muslim country. Sebuah negara mayoritas penduduk Muslim dan itu didatangi. Ini apa maknanya? Ya. Maknanya satu, memberikan penghargaan kepada Indonesia, tapi sekaligus bagi saya Indonesia itu menjadi sebuah model, sebuah masyarakat yang religius, yang damai. Walaupun ribut itu kan hiruk pikuk aja di media sosial, tapi kalau kita ke masyarakat, hubungan antara agama itu baik sekali. Dan paus ke sini, ini ibarat panggung, ini jadi amplifier paus itu untuk menyuarakan pada dunia, hey, lihat Indonesia, kita perlu belajar pada Indonesia. Dan saya yakin misa yang dihadiri umat Katolik di Jakarta, bahkan datang di berbagai penjuru tanah air, itu pasti sangat mengesankan bagi paus, bagi wartawan asing, bahwa Indonesia itu memang religius. Yang ketika suasana batin di Eropa, di Amerika semakin sekuler, Indonesia itu religius. Ya. Kalau kita lihat kedatangan paus ini ya, Don, ini sebetulnya dia memperlihatkan bahwa kesederhanaan itu adalah juga kemewahan. Ya. Jadi itu ada paradoks. Orang memperlihatkan sebuah kemewahan dari kesederhanaan. Dia sengaja menunjukkan itu? Atau Bukan, memang sudah original. Ya, dari aslinya sananya. memang begitu kan? Beliau itu adalah Pope yang datang dari daerah kumuh, Iya. miskin, kemudian pernah ada di bawah pemerintahan otoriter, totaliter yang kemudian membuat banyak orang banyak terbunuh, lalu kemudian dia yang menolong. Lalu kemudian juga yang paling menarik itu adalah seperti kata Prof. Komar barusan, Indonesia itu jadi contoh laboratorium tentang kebinekaan. Iya. Makanya beberapa kali kan pidato di istana lalu kemudian di Masjid Istiqlal, kebanggaan pada semboyan kita, Bhinneka Tunggal Iya, Ika, diversity. pluribus in unum. Iya. Kalau bilang Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tapi satu. satu. Iya. Jadi hal-hal seperti itu untuk orang di Eropa atau untuk orang Katolik seperti dia, itu dilihat sebagai sesuatu yang luar biasa Indonesia ini. Ya, coba Sabang bayangkan Merauke begitu luas. Sabang Merauke itu Ya. jaraknya satu negara, padahal bukan negara kontinental, Betul. bukan daratan. Ya. Pulau-pulau, etnisnya beragam, bahasa beragam, kan Ya. beragam, kok jadi satu? Ya, makanya kemarin waktu pidato di istana kan dia mengatakan laut yang menyatukannya. Iya, iya. Gitu. Ini keajaiban. Bahkan orang luar itu, ini keajaiban sejarah ini. Kita kadang nggak merasakan ya. Kita Tapi yang bagi hidup orang di asing, negeri ajaib kok malah tidak merasakan. nah, setelah kita keluar atau orang luar baru bisa melihat luar biasa Indonesia. Jadi Prof, kita harus butuh paus datang ke sini untuk bisa melihat itu. Dari kacamata paus malah baru kita bisa melihat. Kita perlu jelaskan ya. Pertanyaannya kan gini, begitu plural, apa yang menyatukan? Dia itu pertanyaannya. pertanyaan yang menarik dan perlu Yang jawaban Prof. selalu. Yang menyatukan kita bukan kesamaan daratan. Ya. Bukan. Di Eropa satu daratan banyak negara. Betul. Di Arab banyak daratan. Di Afrika satu daratan banyak negara. Betul. Kita bukan kesamaan daratan. Bukan kesamaan agama. Ya. Banyak agama jadi satu. Ya. Bukan kesamaan etnis. Ya. Betul. Kalau yang tonjol etnis, Bahasa bahasa juga. Jawa dong mestinya. Iya, iya, mayoritas iya, kan. iya, iya. Tapi bahasa Melayu. Tapi ada dua. Memori kolektif masa lalu, kita itu hidup tersiksa di bawah penjajah. Sehingga terdorong untuk, ayo kita hidup merdeka, sejahtera, dengan harga diri, punya rumah bangsa yang satu, namanya bangsa Indonesia. Rumah negara bangsa. Indonesia. Dan ini satu agenda, amanat, cita-cita dari pahlawan pendiri bangsa ini. Ayo kita jaga, kita bangun, kita dirikan rumah bangsa, rumah negara untuk melindungi, memajukan, mensejahterakan rakyat. Makanya dalam pidato kemarin, keberagaman itu dipuji sebagai mosaik yang artistik. Itu
kemarin di istana, kira-kira begitu salah satu terjemahannya. Itu mosaik yang sangat indah dan mosaik yang artistik. Iya. Itulah Indonesia. Untuk saya sebagai warga negara Indonesia, so proud to be Indonesian ketika mendengar hal-hal seperti ini. Cuma kadang Bang ya, Hah? yang namanya mozaik atau kekayaan, keindahan, itu di satu sisi itu berkat, tapi juga bisa jadi kutukan di saat yang sama. Iya. Tergantung bagaimana orang-orang yang ada di mozaik ini, di negeri yang ajaib kata Prof tadi itu, mampu mengelolanya. Makanya ketika Paus datang, ini mestinya menyentuh kita semua. Bukan menyentuh Bang, tertampar saya. Oh gitu. Saya kadang begini, masih sibuk dengan simbol-simbol, Prof. Saya kalau turun di lobi hotel, kalau naik Grab, tidak dibukain pintu. Kalau naik mobil jenis tertentu, baru dilayani dengan baik. Itu tidak ada dalam sosok Paus Fransiskus, ya kan? Pesannya apa sih, Prof, sebenarnya datang jauh-jauh ribuan kilometer ke Nusantara hanya untuk... Nggak mungkin saya bicara kesederhanaan, begitu. Ya, satu bahwa pemimpin yang sederhana itu bukan mitos, nyatanya ada. Ya. Kedua, masa lalu kita dulu juga banyak loh figur-figur yang seperti Paus itu. Jadi kalau toh sekarang Masa lalu ini berapa tahun ukurannya? ya pendiri bangsa, pejuang-pejuang saya awal pikir 10 republik. tahun, 15 tahun. Kedekatan ya. Sederhana. Para pendiri republik ini kan orangnya Iya, sederhana iya. sekali. Artinya kalau toh sekarang terjadi seperti itu, dia tidak paham sejarah, tidak memahami amanat kemerdekaan, atau sebuah deviasi, atau memang apa ya, ternyata politisi kita sekarang ini, jangan-jangan sebagian ya, kualitasnya kaleng-kaleng dibanding generasi awal. Prof, ya saya ingin meneruskan sebetulnya pertanyaan itu ketika Prof mengamati jangan-jangan politisi kita itu banyak yang kaleng-kaleng. Kaleng gongguan katanya. Tadi dibilang awalnya adalah bahwa pemimpin sederhana itu bukan mitos. Lalu kemudian lessons learned adalah ya kita berkaca pada diri kita sendiri gitu. Memang Prof melihat faktanya, entah pemimpin politik, entah pemimpin negara, entah pemimpin daerah, memang seperti apa gitu. Ya, ada satu loncatan tahapan yang belum kita sadari ya. Dulu kita itu hidup pada tahapan society. Sebelum ada negara, yang ada kan raja-raja kecil, sultan-sultan society, ya itu. Begitu lahir negara, perlu diingat satu, negara itu anak kandung masyarakat. Jangan sampai jadi melin kundang. Kedua, negara itu punya legalitas menguasai seluruh aset. Berhak membentuk undang-undang, lembaga, sekian banyak, BPK, KPK, polisi, tentara gitu. Tapi yang menjadi masalah apa? Ketika negara berhak mengumpulkan aset ini, dan negara membentuk pemerintah. Pemerintah itu satu, perpanjangan tangan rakyat dan pelaksana negara. Maka kemudian ada demokrasi, ada pemilihan. Pemilihan ini kan sesungguhnya mempertemukan mandat negara dan aspirasi rakyat. Menjadi persoalan ketika pemilihan itu, entah itu DPR atau partai legislatif, itu ada predator, yaitu oligarki. Jadi parpol itu betulkah wakil rakyat? Atau dia instrumen oligarki? Itu pertanyaannya. Kalau ada oligark yang ingin menguasai parpol, emang gratisan? Dia itu filantropis? Atau dia punya kalkulasi? Prof, kok baru ketemu Paus makin galak sih? Baru segmen pertama loh, Prof. Karena ini mengingatkan kita bahwa Paus itu gak punya apa-apa. Artinya Anda tertampar kan? Itu betul-betul diwakafkan untuk rakyat. Iya. Maksudnya pemimpin kita juga harus begitu. Iya. Jadi bukan cuma saya yang tertampar, kita semua tertampar. Tapi apakah Kenapa kemudian ini dapatkan konteksnya? Karena kita lihat realitas yang disajikan melalui Paus dan realitas yang ada di masyarakat di depan mata kita yang berbeda gitu kan? Karena gini, pesan Paus itu kan kasih sayang, perdamaian, cinta kasih. Pertanyaannya, emang kita krisis itu? Enggak, dalam masyarakat. Iya, dalam masyarakat ya. Dalam masyarakat. Yang membuat Yang narasi krisis nih. langit Indonesia heboh itu kan para pemburu-pemburu kekuasaan itu. Tapi akan ada satu lagi orang yang ditampar nanti. Saya sama produser. Kita harus rehat dulu ya. Kita kopi atau ngeteh dulu. Prof suka kopi atau teh? makasih. Apa saja. Oke, Nah. kita lanjutkan minum kita sambil kita rehat sejenak. Downcast segera kembali sesaat lagi.
Dulu saya punya gangguan lambung. Terima kasih pemirsa masih tetap setia bersama kami dalam program Downcast dengan Doni The Kaiser. Dan Don Bosco Selamun. Iya, kita juga ucapkan terima kasih ya Bang Don kepada penonton setia kita, baik yang menyaksikan melalui layar Nusantara TV dan juga yang ngeri-ngeri sedap nih yang banyak menyaksikan melalui YouTube Nusantara TV Official. Terima kasih pemirsa, jangan lupa. Penonton sudah mencapai jutaan orang. Weh, tapi tidak boleh jumawa. Sombong itu perlu 10 tahun minimal, Bang. Sangat. Nggak perlu sampai 10 tahun, 20 tahun juga nggak boleh. Nggak boleh ya. Kalau sudah 10 tahun harusnya lebih rendah hati dong Bang ya. Rendah hati. Oke, ini penuh dengan makna kiasan. Curhat. Curhat. Tapi by the way, ya, karena tamu kita istimewa kali ini, saya juga mau mengingatkan Anda pemirsa untuk selalu menyaksikan program Downcast. Jangan lupa kalau Anda menyaksikan melalui YouTube, jangan lupa subscribe, like, dan juga share konten ini. Oke, Bang Don. Ya. Kita kembali ke Prof. Komar kan? Iya, kita mendengar beberapa pidato, terutama kemudian di istana, lalu kemudian di Istiqlal, lalu kemudian di katedral tadi malam. Pope itu mengingatkan soal kebinekaan. Satu, kedua, Pope itu juga mengingatkan kekerasan atas nama agama. Iya. Prof, bagaimana memang Prof melihat situasi seperti ini di tempat kita? Ya, pertama kita kembali pada istilah kebinekaan dulu ya. Ya. Bahwa kebinekaan itu memang desain Tuhan. Betul. Beragam etnis, bahasa, budaya, agama. Kita tidak mungkin menyatukan. Tapi Paus mengajak, hendaknya kita jangan berhenti melihat kebinekaan di kulit luarnya saja. Ya. Itu rumah kita. Ya. Kita terlahir itu kan sudah, oh ini Jawa, Ya. ini Indonesia. Tapi hendaknya kita crossover, kita harus keluar dari situ, menyelam ke bawah, kata Paus. Menyelam ke dalam pada hakikat kemanusiaan kita, Ya. pada hakikat keberagaman kita. Dia mengatakan kalau orang menyelam ke bawah atau mungkin transcend, ya, istilahnya bisa menyelam, bisa transcend, Betul. terserah, maka kita akan menemukan frekuensi yang sama. Yaitu apa? Kita ini sama-sama manusia. seeker of God, Ya, betul. seeker of the truth, Peziarah dari Tuhan. Semua ingin mendekati Tuhan, mencari kebenaran, dan kita sama-sama punya nilai solidaritas kemanusiaan. Itu yang ditekankan. Tujuan kita sama. Jadi kalau nggak bineka kan nggak asik hidup ini. Betul. Tapi janganlah kebinekaan itu memenjarakan kita. Apa bedanya rumah dan penjara? Kalau rumah itu mengurung, jadi kebinekaan jadi kurungan, jangan. Tapi jadi tempat istirahat rumah. Iya. Kapan kita keluar, menyelam. Itu pesan dari Paus. Dan ini macam penting sekali ketika orang itu sekarang sulit melakukan inner journey. Ya. Orang kebanyakan outer journey. Melihat, mendengar, peluyuran, berburu, macam-macam. Padahal kebenaran, Tidak melihat ke kebenaran dalamnya. Tuhan itu kita rasakan, kita jumpai dalam kedirian kita yang dalam. Itulah mengapa agama mengajarkan meditasi, doa, ibadah, ritual. Itu sungguhnya kan sebuah inner journey. Berarti yang paling menarik itu, Don, tadi itu pidato di Istiqlal itu adalah metafora berjalan bersama di lorong iya. yang menghubungkan katedral dan Masjid Istiqlal. Itu diandaikan bahwa kita itu sama-sama sebagai saudara, di kiri kita orang lain, di kanan kita orang lain, tapi kita ini adalah sesama manusia yang menuju titik terang di ujung lorong sana. Sama-sama di mencari lorong terang. kita ini. Sama-sama kita Iya. di lorong. Dan kita berjalan bersama-sama untuk menemukan terang Iya. di ujung lorong Kenapa harus ikut-ikutan? Orang kita di jalan sana. Atau menuju yang Prof sama. kan yang lebih dengar tadi soal Iya. metafora lorong itu. Kebetulan aja kan ada katedral dan masjid. Ya, Tapi sungguhnya itu karikatural simbolik aja. I see. Andaikan di situ ada sinagog, Ya, ya. ada tempel yang lain, Ya. maka lorong itu hendaknya terhubung ke Iya, seluruh iya. Iya, tempat iya. itu. Terkoneksi ya. Iya. Karena di situ ada dua, ya dua gambarannya. Iya, Tapi iya. intinya apa? Bahwa kita itu ketika hidup ini kan kita bersama berjalan di lorong waktu. Iya. Kita berada di sepi. Istilah lorong waktu ya. Iya, tapi sungguhnya kita kan menuju pada satu titik kebenaran, titik Tuhan. Asal usul kita itu dari Tuhan kembali pada Tuhan. Saya mau otokritik juga nih, Prof. Bang Don.
bangsa kita kan dianggap bangsa yang religius, beragama, katanya. Maksudnya semua orang punya agama gitu, baik di atas KTP ataupun dalam perilaku sehari-hari. Tapi kita lebih sibuk pada simbol-simbol, Prof. Kita lebih sibuk pada bagaimana kita menggunakan tasbih, rosario, atau simbol-simbol keagamaan. Tetapi dalam soal iman sebenarnya kita di titik, menurut saya, Prof, ya, nadir, Prof. Tetangga kita kelaparan, kita cuek, Kalau ya kan? dibilang Negara nadir, kita enggak juga. ya bahasa saya hiperbola lah. Ya. Demokrasi terancam misalnya, ya kan? Ya. Nah, gini, kita perlu simbol. Semua agama itu penuh dengan simbol. Betul. Sebab tanpa simbol-simbol nanti kita juga sulit untuk mendekati Ya. Tuhan dan Ya, menyatukan. ya. Betul. Tapi jangan berhenti pada simbol. Ya. Jangan melakukan sakralisasi pada simbol. Simbol. Ya. Problem kita kan berhenti pada simbol. Tengkar simbol. Tapi bagaimana kita ke dalam Bertengkar karena simbol. gitu. Kan dalam bahasa Inggris symbol and something symbolize. Name and the name. Jadi benda di balik simbol, konten di balik simbol yang kita tuju. Itulah yang dimaksud dengan lorong tadi. Kalau kita ke dalam dari luar simbol-simbol, kita akan bertemu pada dimensi kemanusiaan. Ya. Maka Paus melanjutkan apa? Ada keprihatinan bersama, yaitu apa? Terjadinya dehumanisasi Ya. dan kerusakan lingkungan. Jadi semua umat beragama kalau saja menyelam, maka dia akan bertemu pada lorong baru. Apa lorong itu? Sebuah lorong yang membuat kita prihatin untuk melihat kenyataan. Ini terjadi dehumanisasi. Mari, apa sikap kita umat beragama? Sekarang pertanyaan kembali lagi soal kekerasan atas nama atau memanipulasi agama. Prof. Ya. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Kekerasan itu berkaitan dengan dehumanisasi. Orang tidak bisa menghargai martabat kemanusiaan orang lain, juga kualitas dirinya sendiri. Jadi dehumanisasi itu penurunan kualitas sifat-sifat mulia pada diri kita dan ujungnya kekerasan. Kekerasan alam, kekerasan sosial, kekerasan lingkungan. Nah, disinilah bahwa ketika agama kemudian terjadi instrumen bagi orang-orang yang berburu kedudukan, jabatan, self glory yang menggunakan agama, maka yang terjadi dehumanisasi dan sekaligus merusak martabat agama itu sendiri. Dan itu yang kadang-kadang kita lihat di permukaan Salah kita. siapa, Prof? Banyak yang salah siapa itu. Elit, politisi, Banyak aktor yang terlibat. tokoh agama. Tokoh agama harus berani menjelaskan, harus sering menjelaskan. Kemudian aktor-aktor parpol, ya ini juga harus dia bertanggung jawab. Lalu negara sendiri yang bertanggung jawab mencerdaskan, mengayomi, melindungi warganya juga harus melakukan literasi. Karena Artinya politisi, begini. Bang Don, yang paling Ya. sering menggunakan simbol-simbol agama. Pertanyaan memang karena ada bahasa mudanya adalah bahwa ada politisasi agama Ya. yang kemudian menimbulkan kekerasan, satu yang kemudian menimbulkan perbedaan yang justru mestinya bisa didekatkan tapi makin jauh. Kan ini kan karena manipulasi politik, Prof. Gitu. Gini, tapi jangan kemudian kita anti politik. Betul, setuju. Sebab kalau tidak ada politik, itu repot. Siapa yang akan ngatur ini? Itu betul. Kalau dalam Aristoteles ya, politik itu the highest art and knowledge. Ya. Tapi dalam perjalanannya kemudian malah degradasi. Sebagaimana kemarin tuh saya melihat YouTube, karena kecewa dengan demokrasi, anti demokrasi, mari kita tegakkan khalifah, kan gitu. Ya, jangan loncat begitu. Iya. Instrumen apa, bagian apa yang merusak demokrasi, itu yang diperbaiki. Misalnya penegakan hukum lemah, Iya. KPK nggak jalan, misalnya itu yang tegak jangan demokrasi. Jadi Bukan bakar rumahnya, ya. politik itu adalah cara yang paling mulia untuk berunding Iya, sebetulnya. karena Indonesia ini tanpa demokrasi, sistem apa yang paling cocok? Nggak mungkin. Hanya demokrasi yang cocok untuk Indonesia ini. Tapi mari ketika demokrasi itu dirusak atau rusak, kita perbaiki demokrasinya. Dan Ya, saya karena- kira suara umum mengatakan kalau kita lihat kecenderungan demokrasi rusak, memang selalu harus ada civil society yang membuat itu kembali ke jalan yang seharusnya gitu. Yang repot itu adalah gini, yang merusak demokrasi hanya orang yang powerful. Kalau nggak punya power, Kekuasaan nggak bisa. maksudnya. Iya, kekuasaan. Saya pikir yang merusak Kekuasaan demokrasi. dan uang. Enggak, kata Prof kan yang powerful. Saya pikir yang bisa merusak demokrasi itu orang yang punya paman.
Ya, dia punya paman di kampung punya paman, punya Tapi power. pamannya nggak punya power. Apa tuh tulisan Mahfud MD kan keras sekali. Jerman yang negaranya udah maju, educated, melahirkan banyak filosof, kadang tertipu rakyatnya. Iya. Memilih Hitler Iya. dengan cara demokrasi, Itu betul. tapi dia jadi pembunuh demokrasi. Iya. Nah, jangan-jangan lebih Indonesia. Ya enggak, saya educated Jerman. Enggak, itu Juga banyak jangan-jangan. contoh yang kita sudah sadar lebih awal kan. Dan itu kemudian mudah-mudahan kesadaran ini membuat siapapun yang merusak demokrasi, dia harus pikirkan, tahu diri gitu. Iya. Kan kita kemarin Kalau orangnya itu enggak tahu diri, harus tahu diri. oh diharuskan tahu diri. Diharuskan tahu diri. Tugas kita mengingatkan terus, Prof. Bahkan sebenarnya kalau mau jujur ya, Bang Don, Prof, negara banyak melakukan kekerasan loh kepada masyarakat. Kalau lebih spesifik ini dalam konteks Pope ya, dalam umat beragama. Gini, keras dalam arti tegas itu harus. Ya. Tapi harus ada basis yang benar dari segi hukum dan etika. Ya. Sebab ada orang-orang yang memang harus dikerasi dan tegasi. Iya. Jadi masalah adalah ketika kekerasan dialamatkan membiarkan, pada kekuasaan orang membiarkan. yang salah sasaran atau membiarkan Ya. sehingga hukum lemah. Ini menjadi problem. Kalau itu setuju, Prof. Tapi kan setiap warga negara punya hak untuk menjalankan agamanya masing-masing kan. Prof ingat nggak lagunya Pampers, Gereja Tua? Sekarang gini, di Indonesia ajaran agama yang mana sih yang nggak boleh dilaksanakan? Ya. Negara ini sangat akomodatif. Mana yang dilarang? Itu setuju, Prof. Sebetulnya apa yang kita lihat di dalam faktanya sebetulnya kan penyimpangan ini dilakukan oleh minoritas vokal sebetulnya. Bukan orang yang mainstream. Iya, iya. Kalau kita lihat agama kelompok-kelompok mainstream itu tadi sebenarnya everything is fine. Baik-baik saja. Di level grassroots, Di level everything is grassroots. fine. Dan juga sampai di level atas pun Iya. sebetulnya majority itu bukanlah orang yang melakukan kekerasan atau memantik kekerasan berdasarkan agama. Kan gitu kira-kira, Prof. Iya. Saya betul-betul ingin tanya pandangan Prof tentang ya kelompok seperti ini betulkah minoritas saja sebetulnya? Gini, kalau negara ini melaksanakan amanatnya dengan benar, sungguhnya semua aspirasi itu akan tersalurkan. Betul. Agama menganjurkan hidup bersih kan? Betul. Kalau KPK konsekuen melaksanakan, itu ajaran Itu agama. ajaran agama itu. Agama menganjurkan sehat. Kalau rumah sakit, Menteri Kesehatan perform baik, itu ajaran agama. agama. Agama menganjurkan pinter. Kalau pendidikan bagus, itu ajaran agama. Gitu. Jadi persoalannya itu gini. Ada perintah agama yang tidak mungkin dilaksanakan secara individu oleh masyarakat. Iya. Sebagian harus diambil Selenggarakan oleh oleh negara. negara. Tanpa Iya. negara By tidak system. bisa. Dan Misalnya, tidak perlu menggunakan bahasa agama kan? tidak perlu, yang Iya, penting iya. substansi fungsinya. Betul. Misalnya gini, MUI itu anti korupsi. Emang MUI bisa memberantas korupsi? Ilmunya ada, Iya. legalitasnya nggak punya. Nggak punya. Itu mandat KPK, Iya. polisi, jaksa, Oke. tanpa harus nyebut ayat. Iya. Ya. Oke, kita rehat dulu lagi ya. Tapi tadi saya sempat lempar, Prof masih ingat nggak lagunya Pampers Gereja Tua? Abang masih ingat nggak? Populer sekali tuh di Ingat, eranya. saya kan? ingat. Iya. Mau dinyanyikan? Enggak. Maksud saya, kenapa judulnya Gereja Saya Tua? takut kamu akan gemetar karena dengar suara saya. Bang, judulnya aja Gereja Tua. Bergabung dengan Prof Komar itu akan lebih indah lagi. Iya, tapi saya nggak mau getaran soal itu ya. Saya cuma mau mengingatkan judulnya Gereja Tua. Kenapa Gereja Tua? Karena sampai sekarang tidak ada izin gereja baru, Prof. Makanya Gereja Tua terus. Nanti dulu. Persentasi bangunan gereja di Indonesia lebih tinggi dibanding persentase masjid. Oke, itu kita jawab di segmen berikut ya. Sambil kita ngopi dan ngeteh lagi. Iya. Oke, pemirsa, kami segera kembali tetap bersama kami di Downcast. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Downcast bersama saya Doni The Geyser. Dan saya Don Bosco Slamun. Oke, kita lanjut ngobrol dengan Prof. Ya. Komarudin Hidayat dan kita sudah sampai di tadi kan Prof segmen pertama sudah keras ya. Loh, memang
mau keras lagi. Keras untuk bersama. Saya selalu suka dengar diksinya Prof. Komar tadi. Ya, jadi artinya orang tidak perlu kalau menunjukkan dia keras itu teriak-teriak, Ya. tapi mengubah diksi. Nah, ini yang hebat dari Prof. Komar. Tadi saya sempat sindir, Prof, kalau kita bicara tentang demokrasi. Paus bulan Juli sudah sempat menyindir atau statement soal demokrasi di beberapa negara. Ini ada masalah gitu. Ya, kira-kira beliau datang ke sini itu juga misi itu tercermin nggak? Oh iya, Indonesia ini dengan segala kekurangannya adalah negara yang committed pada demokrasi. Sebab tidak mungkin sistem yang lain yang cocok kecuali demokrasi. betul. Ini harus kita terima dulu. Betul. Jadi yang kita kritik bukan sistem demokrasinya, Iya. tapi pelaksanaan demokrasi ini yang harus Orang-orang kita- yang terlibat dalam pelaksanaan. ya, pelaksanaan dan mandat yang kita Ya. kritik. Sekarang ini bahkan beberapa kampus di Gajah Mada, UI, kami itu bingung mengajarkan etika demokrasi kepada mahasiswa. Karena tidak ada contohnya. Tidak ada role model. Karena yang mestinya jadi role model dosen politik demokrasi kok terlibat merusak demokrasi. Itu benar enggak kesulitan mengajar? Atau ajarkan saja bahwa yang kita lihat itu salah, gitu loh. Ya. Ada buktinya. Atau yang kita tangkap itu sebuah kritik kekecewaan pada praktek demokrasi. Iya, betul. Itu kampus di mana saja. Siapa yang dituju, ya itu bisa siapa saja. Karena banyak orang-orang kampus, teman-teman saya, setelah pindah ke sana, kok berubah ya? Dia justru teroccupied untuk kemudian tidak bisa keluar dari sistem yang situ. Gitu. Orang bertanya, ini aslinya atau memang berubah kelamin? Prof, tadi kan di deklarasi Istiqlal itu kan ada dua hal ya, mungkin nanti bisa dijabarkan dalam poin yang lebih detail. Itu soal problem dehumanisasi dan problem degradasi atau kerusakan lingkungan. Nah, kalau Prof lihat, sebetulnya ini proses dehumanisasi dan degradasi lingkungan, kerusakan lingkungan ini apa sebetulnya faktor? Oke, sekarang kita lihat hari ini yang Ya. dekat ya. Lingkungan kita rusak. Betul. Siapa yang rusak? Mengapa dia bisa semena-mena rusak? Dua kemungkinan. Satu, tidak ada kontrol yang kuat. Ya. Siapa yang ngontrol itu? Ya intelektual, yang partai politik. Iya. Mesti yang ngontrol, tapi mereka nggak ngontrol. Jangan-jangan mereka bagian dari bisnis kerusakan lingkungan. Kalau itu yang terjadi, maka kerusakan lingkungan itu akibat dari tidak fungsinya demokrasi. Ya. Atau demokrasi diisi sistemnya oleh orang-orang yang tidak capable. Orang-orang yang secara human, nilai-nilainya itu tidak memenuhi syarat, sehingga dehumanisasi itu dimulai dari dirinya, dehumanisasi, kemudian berdampak pada sistemnya di mana dia duduk, yang berakibat pada lingkungannya. Jadi tiga-tiganya itu berkait-kaitan. Mana sebab, mana akibat. Ini sekarang berkait-kaitan. Memaksakan seseorang yang tidak kompeten masuk dalam sistem itu memperparah ya. Iya. Sebetulnya gini, Dok. Paus ini adalah seorang yang betul-betul konsen pada lingkungan. Dia mengeluarkan ensiklik. Ensiklik itu semacam ajaran seorang Ya. paus. Itu tentang atau Laudato Si. Itu Ya. betul-betul membuat semacam pengajaran tentang menghargai lingkungan. Saya tidak tahu apakah ada hubungannya tadi sampai kemudian Pope itu bicara. Kita dengar Indonesia ini menjadi negara dengan penghasil emas terbesar. Kira-kira gitu ya. Di dunia. Iya. Gitu. Tetapi bagaimana urusan-urusan persaudaraan, kebersamaan dan lingkungan itu juga harus dipikirkan. Dan jangan lupa untuk menghasilkan emas itu kan harus ditambang dulu kan. Ya itu dia. Dampaknya kan kemana-mana. Saya kira bukan soal kritik tambang emasnya, tapi soal bagaimana lingkungan itu diperhatikan, Dirawat, degradasinya. Gitu. Ada lingkungan alam, lingkungan sosial. Ada lingkungan alam, ada lingkungan sosial. Betul. Itu betul. kalau concern Paus. Lingkungan alam, ya alam itu rusak. Lingkungan sosial dehumanisasi. Dehumanisasi, itu. betul. Jadi sekelompok orang yang di atas saja yang menikmati itu, tapi yang bawah tidak. Ya lingkungan sosialnya rusak, lingkungan alamnya rusak, dan pelaku-pelakunya mungkin yang berada di piramida di atas. Iya, iya. Dan itu hemat saya yang saya tangkap kalau toh dianggap kritik atau nasihat atau pesan.
ke sini pesannya. Ya, dan Paus mengatakan pemimpin harus terlibat kan, Prof? Artinya harus terlibat memperbaiki atau karena banyak pemimpin-pemimpin yang terlibat dalam kerusakan itu, Prof? Jangan lupa, partai pemerintah negara itu anak kandung rakyat. Coba ulang, Prof. Partai pemerintah negara itu anak kandung rakyat. Ibunya itu rakyat. Didengar oleh penonton dengan baik-baik. Berarti wajar dong kalau anak kandung saya terlibat dalam... Jangan jadi maling kundang. Jangan jadi maling kundang gitu. Saya punya analog yang kurang enak ya, maaf pada ibu-ibu ya. Gini. Dulu di Indonesia itu kan banyak sultan-sultan. Iya. Kemudian, ayo kita ingin mendirikan rumah tangga, namanya Indonesia. Ya. Ini saya ambil ini seorang suami ibu kota itu, presiden. Ini istrinya banyak dilamar. Mau nggak kamu? Oh mau. Aku mau kamu sunting jadi istrimu. Dengan catatan janji kami nanti hidup sejahtera, aman, damai. Maka sultan-sultan itu oke, bubar. Aku bergabung ke rumahmu, bergabung ke rumah Indonesia. Tapi setelah merdeka di rumah Indonesia, beberapa istri-istri yang tadi berjanji tadi dikhianati. Ternyata apa? Rumah tangganya, alamnya semakin miskin, rakyatnya tidak makmur. Andaikan boleh milih sejarah dirubah, mungkin mereka kembali balik ya. Ingin cerai jangan-jangan. Tentu ini analog saja. Mengapa? Mereka itu dulu mau bergabung, yakin berharap bakal aku bergabung dalam rumah bangsa, rumah tangga Indonesia itu aku menjadi makmur dan baik. Pertanyaannya kok tidak? Nah ini tolong para pemimpin, pemerintah yang berada di pusat ini, tolong dipikirkan betulkah apa yang Anda lakukan itu, memberikan janji itu. Apa yang diambil oleh Prof. Komar ini adalah mencoba mengambil, merefleksikan lebih jauh apa yang dikatakan tadi itu. Ya, kan lihat ke dalam, Bang. Harus lebih jauh kita melihat ke dalam. Sosial dan lingkungan tadi. Ya Papua dapat apa coba? Emasnya dikuras. Rakyatnya dari dulu nggak maju-maju. Ribut melulu. Kalimantan rusak. Gitu. Andai kan gini, dulu saya jadi kerajaan sendiri deh kali gitu kan. Sebagaimana di Eropa kan banyak negara kecil-kecil. Di Brunei ada kan. Nah, apakah kita mau digugat oleh sejarah? Jadi ada dua kedatangan Pope ini. Pertama, dengan tidak perlu ada kata-kata, tapi memberikan contoh untuk kemudian membuat kita punya refleksi. Sederhana lah, kira-kira gitu. Yang kedua, dengan statement-statement tadi. Kita itu pelayan. Untuk mengingatkan soal dehumanisasi dan degradasi lingkungan. Dan Prof, jangan lupa, itu akan bisa berdampak kalau kita berada dalam satu resonansi yang sama. Getarannya itu bisa kita rasa. Kalau misalnya orang-orang yang dimaksudkan oleh pesan mulia dari Paus tadi, itu sudah disuarakan ya lewat tanpa kata-kata, dengan pidato. Kok masih nggak nyampe? Beda-beda frekuensi, Prof. Yang satu bicara di gelombang AM, yang satu di FM. Dampaknya apa nanti? Memang saya juga khawatir kalau itu hanya menjadi ornamen politik. Perlu Pak, saya khawatir nanti ada cara lain semesta ini mengingatkan dengan cara lebih. Aduh, jangan. Saya tidak berharap seperti Prof. Iya, karena mungkin nih saya ketemu Bang Don 10 tahun lalu masih gampang cari cara ngasih taunya. Bang Don jangan terlalu banyak makan kolesterol gitu kan. Tapi setelah 10 tahun berkuasa udah susah ngasih tahu Bang Don. Tetapi paling tidak kehadirannya memberi peringatan atau mengingatkan kita gitu tentang hal-hal yang tidak boleh atau pemimpin itu bisa sederhana dan sederhana itu indah. Kesederhanaan itu bisa mewah sekali gitu untuk bagi pemimpin ya. Gitu. Atau mungkin tamparannya kurang keras, Prof. Ya, saya khawatir nanti ada butterfly effect. Sehingga kalau ini dikapitalisasi, ini mengkristal. Ini loh cara jadi pemimpin yang bagus seperti ini, kan? Nah, mestinya orang merdeka, orang berpendidikan, beradab, Pancasila, cukuplah kehadiran pos sebagai satu warning. Itu poinnya. Itu. Jangan sampai kemudian kalau rakyat kesel, dia punya cara sendiri. Dan satu poin jangan lupa ya, Paus itu eksplisit ikut prihatin membela nasib Palestina dan Gaza. Setuju. Itu. Tapi ada satu PR lagi, Prof, yang harus kita pikirkan sambil kita rehat sejenak.
saya mau bantu Prof. Komar memikirkan siapa kira-kira role model yang tepat untuk dijadikan contoh di kelas kalau kita bicara mata kuliah etika politik. Berat kan? Ngopi dulu, pemirsa. Kami segera kembali sesaat lagi. Anda masih bersama kami dalam Doncast. Saya Doni The Kaiser. Dan saya Don Bosco Slamet. Ya, sama-sama Don, dan kami boleh berdiskusi sesuatu yang berat, tapi tidak perlu disampaikan dengan cara yang berat. Saya ingat apa yang kamu ngomong tadi, Don. Apa Bang? Soal siapa yang bisa jadi panutan untuk bicara tentang etika politik. Itu urusan berat, biar Prof. Bukan, Komar aja yang Prof. jawab. jawab. Kita nggak usah mikir itu. Gini. Gimana Prof? Pada satu masyarakat tradisional diperlukan sosok pemimpin sebagai panutan, leta semua antara dirinya dan masyarakat negara itu menyatu. Ya. Gitu. Tapi ketika masyarakat semakin modern, maka harapan itu tidak sepenuhnya ditampilkan pada pemimpin, tapi pada sistem. Ya. Makanya beberapa negara-negara yang sistemnya bagus, masyarakatnya otomatis dipaksa untuk ikut mentaati etika sosialnya. Hanya saja dalam lingkungan keluarga tentu penampilan pribadi-pribadi di sekolah masih ada. Tapi di luar komunitas ini, etika politik itu dikawal dengan hukum. Ya. Jadi ke depan kalau Anda tanya etika politik, jangan terlalu diandalkan Pada orang. Sebab orang suatu saat meninggal, nanti buyar dong. Iya. Harus pada sistem. Orang bisa berubah. Orang bisa berubah. Jadi dua-duanya harus ada. Antara sistem dan orang bisa berubah. Bisa Memang ada berubah. Iya. Oh ada. Tetangga saya Prof. Tetangga saya sebelum dia mencalonkan jadi ketua RT. Wih, sangat sederhana. Oh, tetanggamu atau ada orang lebih tinggi lagi? Saya tidak berani terjebak dalam situasi yang sulit. Tetapi buktinya... Nggak ada sulit. Enggak, maksudnya biar bola itu Prof. Komar aja. Tadi kan Prof. Komar sudah bilang, dosen-dosen itu sudah sulit mengajarkan bagaimana itu demokrasi. Ya misalnya di Singapura ya, Anda kan tidak bisa sembarang tempat nyebrang jalan. Betul. Iya. Karena kalau nyebrang kena denda. Iya. Atau misalnya di Jepang, tidak ada tulisan dilarang buang sampah. Iya. Tapi orang itu tahu betul, anak-anak pun tahu, walaupun agak mabuk-mabuk, Iya, iya. bahwa kaleng tempat sampah mana. Iya. Iya. Di sini dilarang buang sampah, orang buang aja kan. Iya. Gitu. Nah artinya satu, Aturan kok dilanggar kalau di sini. krisis percontohan dan krisis etika sosial. Yang bagus dua-duanya. Tapi bisa jadi nggak Prof? Di negara-negara lain itu, dia memang sudah punya standar etik yang tinggi based on kulturnya. Oh ada. Dalam masyarakat kita di bawah itu sih masih berlaku. Iya. Tapi ketika semakin ke atas, ini kan terjadi proses hibrida, benturan kebudayaan culture sehingga terjadi anomali-anomali. Justru sekarang ini sungguhnya tugas pemimpin itu bagaimana memperkuat menata etika politik itu. Dengan memberi contoh. Dan kalau perlu belajar pada masyarakat. Jadi problemnya itu, kata kuncinya itu belajar pada masyarakat. Karena problemnya itu kan setelah melihat ke atas mereka tidak dapatkan pelajarannya. Akhirnya itu juga punya efek tiru yang jelek, Iya, terutama untuk anak-anak. Kalau kemudian orang selalu bicara kunci dari semua itu adalah pendidikan. Cuman kita kemudian di dunia pendidikan kita juga berputar pada lingkaran setan yang Iya. masyarakatnya jalan seperti apa, politik dan penguasanya jalan seperti apa. Itu ada kebingungan. Selama 10 tahun ini, saya kadang-kadang berpikir, ada nggak satu tema pokok yang bicara tentang revolusi mental dan pendidikan? Kan sudah pernah dalam pemerintahan pertamanya Pak Jokowi. Iya, tapi pertanyaannya, Cuman hilang. apakah itu menjadi acuan tidak tentang karakter, pendidikan, gitu? Saya pernah ingat ini Prof, ini pribadi. Saya ingat dalam ini, betul dalam. awal-awal ketika Pak Jokowi meluncing revolusi mental. Iya. Saya tahu yang menulis revolusi mental itu yang kemudian turun di Kompas itu siapa gitu Prof. Lalu kemudian Bukan mental katanya, mental. lalu Pak Jokowi ini kemudian pergi ceramah di UGM. Tanya, saya kebetulan interview beliau sebelumnya tentang sikap mental bangsa Indonesia. Saya baca buku ketika saya masih kuliah itu punya Profesor Kucaraningrat. Iya, Kucara. Kemudian saya waktu SMA baca litani masyarakat manusia Indonesia menurut Mokhtar Lubis. Saya kasih tahu ke beliau pas waktu mau beliau ke Jogja, dia tanya saya, Pak Don,
apa sih isi dari buku itu, lalu kemudian pidato Muchtar Lubis. Saya kasih tahu, karena beliau mau pidato itu karena soal revolusi mental. Semua orang pada waktu itu bilang, oh ini akan bagus gitu. Dan ketika belakangan saya tidak melihat bahwa itu berapi-api dan menggebu-gebu bahkan hampir sepanjang pemerintahan, saya pikir ada yang hilang gitu. Dia berevolusi, Bang. Saya mau tanya ke Prof, Pelakunya. kekuatan kita jalan dengan revolusi mental itu seperti apa? Ada berapa kemungkinan? Satu, yang dia bayangkan itu ternyata udah terjadi. Mentalnya udah baik-baik. Oh, bagus. Atau bahwa terlalu berat dilakukan. Atau ketika atau lupa. Atau kalau itu berseberangan dengan satu agendanya, macam-macam kan kemungkinan. Atau Mengapa? mungkin karena berat karena dia sulit menyontohkan gitu kan. Iya, berat untuk memikulnya, macam-macam. Tapi yang terjadi kemudian itu hilang aja. Ya hilang. Dulu padahal itu ditugaskan ke Menko Karena saya juga awal-awalnya yang ikut wanita perempuan PMK. Pembinaan Lalu Manusia kemudian dan Kebudayaan. saya ada dalam sebuah grup yang terdiri dari sejumlah orang. Namanya grup itu Remen, Revolusi Mental. Iya. Saya pikir-pikir, saya baca dari situ. Tapi kok faktanya seperti apa di Nah, lapangan sekarang gitu. Abang lihat yang di grup-grup itu sudah berubah belum semua? Sudah pecah-pecah grupnya. Jadi gitu. Saya pikir-pikir, loh orang tidak lagi dalam kesatuan berpikir tentang itu. Menghilang begitu saja. Mungkin seperti kata Prof tadi barusan. Saya dulu juga ikut di Bappenas. Tapi mungkin cara pandang kita salah. Ini sudah mengalami revolusi mental semuanya. Apalagi mau dilaksanakan gitu. Jadi udah nggak pas lagi dong, Prof. Hah? Isu itu sudah nggak, Sudah dilaksanakan. Jangan. jadi nggak perlu lagi ya. Atau terlalu berat, Prof. Antara kata dan melakukan revolusi Tapi- itu suatu khayalan. Amanat dari reformasi itu kan KKN. Salah satu sasaran referental itu memberantas KKN. Betul. Itu salah satu ukurannya. Iya. Nah, pertanyaannya adalah KKN itu berkembang atau menyusut atau hilang. Iya. Nah, kalau Menurut KKN berkembang, pengamatan Prof berarti gimana? reformenter itu berarti tidak mempan. Ya, Prof, Untuk ngamatinnya dijalankan. gimana? Dari pemberitaan, korupsi itu jumlahnya semakin besar. Makin besar. Iya. Sekian banyak laporan berita itu tidak secara tegas Iya. untuk diresponi oleh instansi yang berkepentingan, berkompeten. Kalau presiden ditanya, tanya menteri, tanya KPK, tanya ini gitu. Iya. Sementara yang masing-masing itu kelihatannya diam-diam saja kan Iya. gitu. Tapi Prof, saya jamin, Pak. Bukan soal kan korupsi, soal nepotismenya. Soal nepotismenya, waduh itu sudah open book. Oke. Jadi tapi saya jamin ya. Tahu beliau apa yang mau sampaikan pesan? Sebentar, tadi kata Prof kan ini angkanya naik semua. Tapi saya jamin selama 4 hari dari tanggal 3 sampai 6 September, Iya. semua statistik itu membaik, menurun sejak Paus Fransiskus datang di Indonesia. Lupa dulu. Lupa. Tapi Paus kan tidak berdomisili di Jakarta, Prof. Dia akan kembali, ya kan, dalam tugas-tugasnya, ya kan, memimpin umat. Setelah itu, apa yang terjadi? Kita kembali kepada angka-angka yang buruk tadi, Prof. Ya dua kemungkinan sebagai Mesias ya. Siapa tahu kemudian membersihkan semuanya itu Woi, sehingga iya. baik gitu kan Iya. gitu. Atau memberikan engine amunisi untuk memperbaiki demokrasi, pembersihan bla 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 bla. Atau itu sekedar selingan saja gitu. Setelah beberapa hari juga dilupakan lagi karena bangsa kita itu pelupa. Iya. Nanti muncul lagi agenda-agenda lama yang tertunda oleh kedatangan Paus ini. Ya kita lihat aja. Ya, tapi saya lebih cenderung pilih yang pertama. Karena kan katanya Prof kita sudah revolusi mental. Jadi lebih mudah yang pertama. Bang Don, kita dulu punya Gus Dur kan? Ya. Kita ada Cak Nur dan lain-lain. Ya, kalau Dan kita setelah Cak Nur, kita punya Prof Komar. saya tidak menyebut namanya, saya hanya mikir. Artinya orang-orang Mau seperti ngomong itu termasuk Prof Komar punya tugas ya ketika Paus kemudian kembali ya Anda lah Prof yang harus meneruskan. Apa yang bisa Anda sampaikan kepada Republik rumah besar nama Indonesia ini, Prof? Satu ya, dengan segala kekecewaannya, saya itu gembira masyarakat kita itu masih terjaga kohesi sosialnya. Kedua, konflik sentimen isu antar agama semakin rileks. Cebong, kampret nggak ada. Kemudian antar partai politik itu secara ideologi semakin dekat, Pancasila, tidak radikal. Kemudian
yang ribut itu kan menengah ke atas. Tapi mereka sekaligus juga paling educated, paling bertanggung jawab. Yang ketiga yang saya khawatir, kepercayaan masyarakat pada parpol, pada politisi itu turun. Ini ke depan harus perbaiki. Sebab kalau tidak, maka kemudian pemerintah yang dibentuk oleh parpol akan kehilangan wibawa. Daya imperatifnya kurang di mata masyarakat. Berarti harus ada yang Anda sampaikan, Prof, kepada kepala rumah tangga kita yang baru ini. Apa? Yaitu aktor lembaga yang paling punya akses memperbaiki bangsa ini adalah parpol. Karena parpol yang melahirkan DPR, parpol membentuk pemerintah, maka hendaknya parpol Melahirkan presiden juga. melahirkan presiden juga parpol. Parpol hendaknya membersihkan dirinya, mencerdaskan dirinya, merefilasi dirinya. Perbaikilah. Karena dia yang paling punya akses terhadap kekuasaan. Oke. Oke, Bang. Kenapa, Don? Sudah ngecas lagi hari ini? Iya. Saya ingin menyampaikan sesuatu, Don. Boleh. Enggak, saya merasa bahwa ketika Pop datang, ketika memuji soal keberagaman kita yang indah, dan saya pikir itu bukan sebuah pujian kosong. Itu adalah fakta yang sebetulnya teramat langka di dunia ini dan mestinya menjadi amunisi kita untuk kemudian mempererat persaudaraan. Ya. Yang sudah ada dipererat. Ya. Kemudian tadi simbol lorong, kemudian yang di pidato di Masjid Istiqlal, lalu kemudian pertemuan dengan imam besar Masjid Istiqlal dan berbagai kelompok agama. Itu adalah sebuah simbol yang justru memperkuat kenyataan bahwa kita memang sangat beragam. Memang Pop ini dari awal mula gitu, itu kalau kita mendalaminya itu betul-betul hidup untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Mungkin susah untuk mengatakan dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Itu sejak dia memilih kehidupan sebagai imam, lalu kemudian dipilih sebagai Pop, pasti itu adalah jalan hidupnya yang asli gitu. Itu original. Ada pesan yang indah. Kemudian saya ambil dari ini, pesan indah dari dia yang pernah kita baca dan saya kira banyak penonton yang sudah baca. Sungai itu tidak minum air mereka sendiri. Ya. Pohon tidak memakan buahnya sendiri. Matahari tidak bersinar untuk dirinya sendiri. Bunga tidak menyebarkan keharuman untuk dirinya sendiri. Artinya apa? Hidup untuk orang lain adalah aturan alam. Kita semua dilahirkan berempati, peduli untuk saling membantu. Dan itu salah satu pesan yang rasanya legend, banyak orang tahu. Iya. Oke, setuju. Dan mudah-mudahan diskusi kita kali ini mengingatkan kita tidak jadi maling kundang. Ya, Prof ya. Ini udah kayak rohani awat. Saya cuma mengutip, Kan kita semua di lorong, Prof, Iya. menuju ke satu titik. Iya. Bang Don kayaknya udah deket di titik itu. Level ma'rifatnya beda maksud saya gitu. Prof, dong makrifat. Baca tulisannya. Kita tunggu karya terbaru Prof ya. Saya sih berharap nanti pas ulang tahun Oktober Prof adalah sesuatu yang dilahirkan untuk mengingatkan kita semua. Termasuk para imam-imam, bukan cuma imam di tempat ibadah tapi di rumah besar Indonesia. Oke Prof ya? Prof Komar, sehat selalu. Sehat, makasih. Salam buat keluarga. Terima kasih, Prof. Makasih. Oke, baik pemirsa, kita akhiri sampai di sini Doncast episode kali ini. Jangan lupa kita berjumpa lagi di episode yang akan datang. Saya Doni The Kaiser Dan saya Don Bosco Slamun. sampai jumpa.